Di cerita sebelumnya Chen Dao telah berhasil mencapai lantai kedua di dalam paviliun Changsu hanya dalam waktu setengah jam. Yang membuat Lin Hu sangatlah terkejut karena hal itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Sekte Huangwu. Kemudian kini beralih di dalam lantai kedua paviliun Changsu. Terlihat hanya dalam beberapa saat Chen Dao telah berhasil menguasai 10 metode di lantai kedua. Dan menurutnya latihan tingkat kedua lebih baik daripada latihan yang dimiliki oleh keluarga Chen. Dan kini Chen Dao melanjutkan pelatihannya menuju ke lantai ketiga. Dan tanpa menunggu lama Chen Dao telah berhasil memasuki lantai ketiga di dalam paviliun Changsu. Kemudian kini beralih di lantai keempat, terlihat Cao Ming baru saja menyelesaikan 10 pelatihan di lantai keempat. Sehingga membuat semua orang yang berada di sana memuji kehebatan Cao Ming. Di sisi Cao Ming sendiri terlihat sangat senang karena dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan pelatihannya di lantai keempat paviliun Changsu. Dan setelah itu dia berniat untuk melanjutkan pelatihannya di lantai kelima paviliun Changsu. Di sisi orang lainnya malah membicarakan nasib Chen Dao yang berani menyinggung Cao Ming. Dan menurut mereka Chen Dao saat ini sedang kesulitan di lantai pertama paviliun Changsu. Lalu Cao Ming yang mendengarnya ikut menimpali dengan berkata, "Mengapa membicarakan dia? Setelah aku mencapai lantai kelima jarak antara aku dan dia akan menjadi semakin besar. Dan dia hanya akan menjadi seekor semut di hadapanku." Namun di saat bersamaan Cao Ming dikejutkan dengan suara Chen Dao yang berkata, "Apakah benar begitu?" Dan Cao Ming masih saja tidak percaya jika saat ini Chen Dao telah mencapai lantai keempat. Bahkan kedua orang yang bersamanya juga sangat terkejut dengan kemunculan Chen Dao di lantai keempat. Dengan keterkejutannya Cao Ming bertanya bagaimana cara Chen Dao mencapai lantai keempat secepat ini. Sembari memasang ekspresi tengil Chen Dao berkata, "Apakah kau ingin tahu?" Dan kedua orang lainnya malah menuduh Chen Dao menggunakan sebuah hal kotor. Karena tidak mungkin ada orang yang berhasil mencapai lantai keempat secepat itu. Bahkan mereka pun membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk mencapainya. Lalu Chen Dao menjawab tuduhan mereka dengan berkata, "Tidak ada salahnya aku memberitahu kalian, dengarkan baik-baik. Dekan adalah paman keduaku dan aku bisa memasuki lantai sebanyak yang aku mau." Yang seketika itu membuat Cao Ming sangatlah terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Chen Dao. Lalu Chen Dao menepuk pundak Cao Ming sembari dia berkata, "Kau telah berurusan dengan orang yang salah, urusilah masalahmu sendiri." Dan Chen Dao berjalan pergi untuk mempelajari pelatihan di lantai keempat. Dan kini terlihat salah satu rekan Cao Ming menjadi sangat panik ketika mendengar bahwa Chen Dao adalah keponakan dari dekan di Akademi Huangwu. Karena mereka bisa saja terkena masalah karena telah menyinggungnya. Namun Cao Ming malah menamparkan wajah dari rekannya sembari dia berkata, "Apakah kalian lupa jika dekan adalah seorang wanita? Jadi bagaimana dia bisa menjadi paman kedua bagi pemuda itu?" Dan kedua orang itu baru menyadari jika Chen Dao telah membohongi mereka. Lalu mereka meminta Cao Ming untuk memberi pelajaran kepada Chen Dao. Namun Cao Ming meminta mereka untuk tenang, karena jika mereka melakukannya di tempat itu mereka akan menerima hukuman. Lalu salah satu pemuda itu bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada Chen Dao. Karena dia sudah tidak tahan dengan kesombongannya. Dan dengan tersenyum bengis Cao Ming berkata, "Pergilah dan laporkan dia." Karena menerobos ke lantai atas paviliun Changsu tanpa pelatihan adalah kejahatan. Dan mereka berdua pun segera bergegas untuk melaporkan Chen Dao kepada penjaga paviliun. Setelah itu Cao Ming berjalan pergi sembari berkata, "Aku akan melanjutkan pelatihanku ke lantai kelima. Jika kau tidak dapat memasuki lantai kelima tanpa pelatihan yang nyata, kau tidak akan pernah bisa memasukinya, karena larangan di tempat ini diberkati oleh dekan sendiri." Dan Chen Dao hanya terdiam ketika mendengar perkataan dari Cao Ming. Setelah kepergian Cao Ming, kini terlihat Chen Dao berada di hadapan pilar pelatihan di lantai keempat. Lalu Chen Dao segera memerintahkan sistem pengubah waktu miliknya untuk menyesuaikan waktu kultivasi Sutra Xuan Zhao ke 50 tahun mendatang. Namun setelah sistem menyelesaikan tugasnya Chen Dao merasa cukup terkejut. Karena dalam 50 tahun Sutra Xuan Zhao belum juga terselesaikan. Karena merasa akan sia-sia Chen Dao berjalan pergi sembari dia berkata, "Tanpa sistem aku hanyalah orang yang tidak berguna." Sepertinya teknik dari lantai keempat ini cukup mudah untuk dipraktikkan. Jika tidak bagaimana para murid itu dapat menyelesaikannya dan maju ke tingkat kelima.
Setelah Chen Dao mempelajari lebih dari 50 teknik di lantai keempat, pada akhirnya dia menemukan 10 teknik yang dapat dia pahami. Sehingga kini dia dapat melanjutkan pelatihannya ke lantai kelima Paviliun Changsu. Beralih di lantai kelima Paviliun Changsu, terlihat ada beberapa orang yang sedang berlatih di salah satu pilar di lantai kelima. Dan salah satu di antaranya adalah Master Miao. Menurut Master Miao, pelatihan di lantai kelima sangatlah sulit. Karena setelah bertahun-tahun dia berlatih, dia sama sekali belum berhasil memahaminya. Namun di saat bersamaan Cao Yun memanggil namanya yang membuat Master Miao merasa cukup terkejut sembari dia bertanya ada apa. Sembari memberi hormat, Cao Ming mulai menjelaskan dengan berkata, "Master Miao, murid pemula bernama Chen Dao telah berani berbuat curang di dalam Paviliun Changsu." Dengan cukup terkejut Master Miao bertanya kecurangan apa yang telah dia perbuat. Dan Cao Ming kembali berkata jika dia tidak tahu metode apa yang telah Chen Dao gunakan. Tapi hanya dalam setengah jam Chen Dao dapat mencapai lantai keempat. Dengan perasaan yang masih tidak percaya, Master Miao bertanya apakah semua itu benar. Dan Cao Ming meyakinkan Master Miao dengan berkata, "Semua itu benar, jika semua itu bukan sebuah kecurangan. Lantas apa yang sebenarnya telah terjadi?" Namun di saat bersamaan Chen Dao telah sampai di lantai kelima dan ikut menimpali mereka dengan berkata, Cao Ming menjelek-jelekkan orang di belakangnya adalah suatu hal yang buruk. Sehingga saat itu membuat Cao Ming merasa sangat terkejut ketika melihat kedatangan Chen Dao. Dan dengan sangat kesal Cao Ming berkata, "Bagaimana bisa kau sampai di lantai kelima dengan begitu cepat?" Dengan sangat santai Chen Dao menjawabnya dengan berkata, "Mengapa aku tidak bisa datang di lantai kelima? Apa yang kau katakan hanyalah omong kosong. Banyak orang yang membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk mencapai lantai kelima. Tapi bagaimana bisa kau mencapainya hanya dalam waktu kurang dari 1 jam?" Teriak Cao Yun dengan sangat keras, namun dengan sangat santai Chen Dao berkata, "Aku hanya terlalu jenius, jadi apa salahnya jika aku mampu mencapai lantai kelima dalam waktu kurang dari 1 jam?" Sembari menunjuk Chen Dao, Cao Ming berkata, "Master Miao, orang ini pasti telah melakukan kecurangan. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja." Lalu Master Miao bertanya kepada Chen Dao apakah benar apa yang telah dikatakan oleh Cao Ming. Dan dengan tegas Chen Dao berkata jika memang benar dia mencapai tingkat kelima Paviliun Changsu hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sehingga Cao Ming kembali menunjuk Chen Dao sembari berkata, "Master Miao, dia telah mengakuinya, orang seperti ini harus dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah." Lalu Master Miao meminta Chen Dao menjelaskan semuanya kepadanya. Dan Chen Dao membalasnya dengan berkata, "Master Miao, aku sudah mengatakan jika aku hanya terlalu jenius saja." Namun Cao Ming malah menertawakan ucapan Chen Dao dan menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Dan Cao Ming pun berkata, bahkan gadis legendaris Chen Xuyan pun membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai lantai kelima. Dan selain Chen Xuyan, ada orang lain lagi yang membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk mencapai lantai kelima. Dan penetua lainnya ikut menimpali dengan berkata, "Semua itu benar. Anak muda, kau tidak mungkin lebih berbakat daripada Chen Xuyan." Lalu Cao Ming kembali berkata, "Kau hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 jam. Apakah kau pikir lebih baik daripada Chen Xuyan?" Chen Dao, berhentilah beromong kosong. Hal ini adalah kejahatan serius. Meskipun begitu Master Miao belum dapat mengambil keputusan sehingga dia meminta Chen Dao untuk menjelaskan semuanya kepadanya. Yang membuat Chen Dao hanya bisa terdiam karena dia tidak mungkin mengatakan jika dia memiliki sebuah sistem. Karena melihat Chen Dao hanya terdiam, Cao Ming segera melesat maju sembari dia berteriak, "Master Miao, aku akan menjatuhkannya lebih dulu." Namun di saat bersamaan ada seseorang yang berteriak dan meminta agar Cao Ming menghentikan tindakannya. Sehingga membuat Cao Ming langsung menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat siapa yang telah datang, dan ternyata seseorang yang telah datang adalah Dekan Mia, yang membuat semua orang yang berada di sana merasa sangat terkejut, dan Cao Ming segera memberi hormat dan mengucapkan salam kepada Dekan Mia. Dan ketika melihat Dekan Mia, Chen Dao hanya bisa bergumam, "Apakah dia adalah Dekan Akademi Huangwu? Tak kusangka dia sangatlah cantik." Lalu Dekan Mia menatap Chen Dao sembari bertanya, "Apakah kau Chen Dao?" Sembari memberi hormat Chen Dao mengatakan bahwa itu benar dirinya. Di saat bersamaan Cao Ming ikut menimpali dengan berkata, "Dekan Mia, Chen Dao telah melakukan sebuah kecurangan di dalam Paviliun Changsu."
Namun sebelum melanjutkan perkataannya Dekan Mia meminta Cao Ming untuk diam dan tidak berbicara. Setelah itu Dekan Mia bertanya kepada Chen Dao bagaimana dia bisa melakukannya. Dengan penuh kepercayaan diri Chen Dao berkata, "Aku adalah jenius kebanggaan surgawi yang tak tertandingi." Lalu Dekan Mia bertanya apakah Chen Dao tahu siapa orang terakhir yang memiliki kepercayaan diri seperti itu di hadapannya. Dan Chen Dao menjawab jika orang itu adalah Chen Xuyan. Dan Dekan Mia kembali berkata, Chen Xuyan diakui sebagai kebanggaan nomor 1 di Sekte Huangwu. Apakah kau yakin dapat menandinginya? Dan dengan tegas Chen Dao berkata, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengejar ketertinggalannya dari Chen Xuyan. Namun di saat bersamaan Cao Ming kembali menimpali dengan berkata, Dekan Mia, Chen Dao hanyalah murid baru, tidak mungkin orang sepertinya dapat dibandingkan dengan Chen Xuyan. Bahkan dia baru saja memasuki lantai kelima dengan cara yang curang. Dekan tolong hukum dia. Tapi Dekan Mia tidak mendengarkan perkataan Cao Yun dan malah meminta Cao Yun untuk diam. Lalu Dekan Mia berkata kepada Chen Dao, kepercayaan dirimu memang bagus. Setidaknya kau telah melampaui Chen Xuyan di Paviliun Changsu. Yang seketika itu membuat Cao Ming merasa sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Dekan Mia. Dan dengan cukup kesal Cao Ming berkata, Dekan orang ini telah melakukan kecurangan. Bagaimana bisa kau malah mengakuinya? Dan dengan sorot mata yang tajam Dekan Mia berkata, menurutmu di mana letak kecurangan itu? Yang seketika itu membuat Cao Ming terdiam seketika. Lalu Cao Ming menatap Chen Dao sembari berkata, bagaimana mungkin dia bisa mencapai lantai kelima dalam waktu kurang dari 1 jam? Jika dia tidak melakukan sebuah kecurangan, dan Dekan Mia menjawabnya dengan berkata, bukankah sudah jelas jika dia merupakan jenius kebanggaan surgawi yang tak tertandingi? Namun Cao Ming tetap saja tidak dapat mempercayainya dan terus-menerus memaksakan argumennya kepada Dekan Mia. Sehingga membuat Dekan Mia menatapnya dengan sorot mata yang tajam sembari berkata, apakah kau meragukan penilaianku? Yang seketika itu membuat Cao Ming hanya terdiam dengan dipenuhi ketakutan. Lalu Dekan Mia kembali berkata, larangan di sini diciptakan oleh Dekan. Dan aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa Chen Dao sama sekali tidak curang. Tapi mengandalkan bakatnya untuk mencapai lantai kelima. Meskipun begitu Cao Ming masih mempertanyakan bagaimana mungkin itu terjadi. Di saat bersamaan Chen Dao meminta Dekan Mia untuk memberi hukuman kepada Cao Ming karena telah menuduhnya melakukan hal buruk. Dan Dekan Mia mengabulkan permintaan Chen Dao dengan memberi hukuman kepada Cao Ming. Dan meminta Cao Ming menghadap tembok selama 1 bulan. Dan Cao Ming hanya bisa menuruti hukuman yang telah diberikan oleh Dekan Mia. Lalu Cao Ming pun segera berpamitan untuk undur diri lebih dulu dari tempat itu. Namun sebelum pergi Cao Ming memasang ekspresi kesal ketika menatap Chen Dao. Dan dia pun segera berbalik dan berjalan keluar dari dalam Paviliun Changsu. Setelah itu Dekan Mia berkata kepada Master Miao, adik, Chen Dao adalah bibit yang bagus. Kau bisa menerimanya sebagai murid pribadimu. Di sisi Chen Dao terlihat cukup terkejut dan dia baru menyadari jika Master Miao dan Dekan Mia adalah saudara. Lalu Master Miao berkata, Chen Dao mulai sekarang kau akan menjadi murid pribadiku. Dan dengan statusmu saat ini kau dapat pergi kemanapun yang kau inginkan di seluruh Akademi Huangwu. Dan Chen Dao hanya terdiam sembari memasang ekspresi muram ketika mendengarnya. Sehingga Dekan Mia berkata, jangan menyesatkan Chen Dao. Jangan keluar jika kau tidak memiliki alasan yang penting. Karena ada beberapa perubahan baru-baru ini di Sekte Manusia Iblis. Jadi teruslah waspada dan berhati-hatilah, kemudian kini beralih di dalam Sekte Manusia Iblis yang memiliki aura yang sangat mencekam. Beralih di dalam ruangan utama Sekte Manusia Iblis. Terlihat saat ini sedang terjadi sebuah pertemuan besar. Dan ada seseorang yang menyerang seorang wanita di dalam pertemuan itu. Namun wanita yang ternyata adalah Qin Yue itu segera menangkis serangan dan mencengkeram tubuh dari seseorang yang telah menyerangnya. Sehingga membuat orang itu langsung kehilangan kesadarannya. Dan beberapa master yang berada di tempat itu memuji Qin Yue yang memiliki bakat yang bagus. Dan menurut mereka Qin Yue adalah bakat terbaik yang direkrut oleh Sekte Manusia Iblis dalam beberapa tahun terakhir. Di saat bersamaan Patriark Sekte Manusia Iblis tersenyum kepada Qin Yue sembari berkata, Qin Yue kau telah melakukannya dengan sangat baik, tidak heran jika kau disukai oleh Kaisar dan menjanjikanmu tempat iblis surgawi. Akademi Huangwu akan mengadakan kompetisi pengumpulan sumber daya.
Qin Yue, kali ini aku akan mengirimmu ke sana. Raih kesempatan ini dan hancurkan para murid Akademi Huangwu. Dan Qin Yue hanya bisa menuruti perintah dari Patriark Sekte Manusia Iblis. Setelah pertemuan itu selesai, Qin Yue berjalan keluar dari dalam ruang pertemuan. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang memanggil namanya. Dan ternyata orang yang memanggilnya adalah Master Zhu. Sehingga membuat Qin Yue menoleh sembari bertanya ada perlu apa Master Zhu memanggilnya. Sebelum itu Master Zhu meminta Qin Yue untuk menyebut dirinya sebagai murid ketika berada di hadapannya. Namun Qin Yue tidak memperdulikannya dan kembali bertanya ada perlu apa Master Zhu memanggilnya. Lalu Master Zhu berkata jika seseorang yang telah Qin Yue hancurkan di aula pertemuan adalah muridnya. Sembari akan melanjutkan perjalanannya Qin Yue berkata jika hal itu hanyalah sebuah kecelakaan. Namun Master Zhu tidak membiarkan Qin Yue pergi sembari dia berkata, Qin Yue, meskipun kau telah dijanjikan tempat iblis surgawi, tapi bagaimanapun juga kau masih berada di sekte manusia iblis, apakah kau mengerti? Dan Qin Yue menjawabnya jika dia mengerti dan dia akan menerima hukuman dari Master Zhu. Lalu Master Zhu berkata jika dia sangat mengagumi bakat dari Qin Yue yang menurutnya sangat cocok berlatih kultivasi di sekte manusia iblis. Sembari mendekatkan tubuhnya pada Qin Yue, Master Zhu kembali berkata, aku dengar kau masih memiliki pil merah. Dengan sedikit terkejut Qin Yue bertanya apa yang dimaksud oleh Master Zhu. Sembari menyentuh Qin Yue, Master Zhu berkata, aku tidak bermaksud apa-apa. Dan aku hanya ingin membantu murid juniorku. Sebenarnya aku memiliki metode kultivasi ganda yang dapat meningkatkan kultivasimu dengan sangat cepat. Dengan berpura-pura tenang Qin Yue menjawabnya dengan bertanya apakah Master Zhu benar-benar memilikinya. Dan dengan wajahnya yang ngeselin Master Zhu berkata, aku serius, aku memilihmu karena aku melihat potensimu yang tak terbatas. Lalu bagaimana menurutmu? Ucap Master Zhu sembari memegang pundak Qin Yue. Yang membuat Qin Yue hanya dapat menahan perasaannya sembari dia berkata, itu adalah hal yang sangat bagus, bagaimana bisa aku tidak menyetujuinya? Namun Patriark Sekte baru saja memintaku untuk mengikuti kompetisi di Akademi Huangwu. Mengapa kau tidak menungguku kembali? Dan Master Zhu menyetujui perkataan dari Qin Yue. Lalu dia berlalu pergi meninggalkan Qin Yue sembari berkata, Qin Yue, aku akan menunggumu di belakang gunung setelah kau kembali. Dan dengan sorot mata yang tajam Qin Yue berkata, kultivasi ganda. Baiklah, aku akan mengikuti permainanmu. Kemudian kini beralih di dalam Akademi Huangwu. Dan kini terlihat Yu Ming sedang berjalan di antara para murid Akademi Huangwu. Dan di saat bersamaan Yu Ming dibuat terkejut ketika dia melihat Chen Dao berjalan di hadapannya. Dan Chen Dao pun segera menyadari jika seseorang yang berada di hadapannya saat ini adalah Yu Ming. Lalu Chen Dao berkata kepada Yu Ming apakah dia tidak mengenalinya. Dan dengan sangat kesal Yu Ming menjawabnya dengan berkata, Chen Dao, bagaimana mungkin kau masih hidup? Bukankah keluarga Chen sudah dimusnahkan? Sembari mendekati Yu Ming, Chen Dao berkata, kau sudah melihatnya sendiri kan? Tapi apakah kau tahu siapa yang ada di balik tangan raksasa itu? Dan dengan cukup kesal Yu Ming berkata, bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Dan dengan sorot mata yang tajam Chen Dao membalasnya dengan berkata, kau tidak tahu atau kau tidak berani untuk mengatakannya. Sembari mengibaskan tangannya dan dengan nada yang cukup kesal Yu Ming berkata, jika aku tahu mengapa aku harus memberitahumu, apakah kau sudah lupa jika kau telah menghilangkan ayahku? Dan dengan ekspresi serius Chen Dao berkata, jika kau tidak memberitahuku, aku akan benar-benar menghajarmu. Namun Yu Ming malah menantang Chen Dao dengan berkata, ini adalah Akademi Huangwu, apa yang bisa kau lakukan? Tanpa mendengarkan perkataan Yu Ming, Chen Dao langsung menyerang Yu Ming hingga membuatnya terlempar dengan cukup keras. Lalu Chen Dao mendekati Yu Ming yang telah tersungkur sembari meminta Yu Ming untuk segera mengatakannya. Dan Yu Ming mulai menjelaskan dan meminta Chen Dao untuk tidak bermain-main dengan orang itu. Dan tidak akan ada gunanya meskipun Chen Dao mengetahuinya. Yang seketika itu membuat Chen Dao menjadi sangat kesal sembari dia berkata, cepat katakan kepadaku, aku tidak peduli siapapun dia. Kebencian atas pemusnahan keluarga Chen tidak dapat didamaikan. Karena melihat Chen Dao yang begitu marah, Yu Ming berkata, aku tidak yakin jika pemilik tangan besar itu adalah Zhen Gohou. Tapi dulu ayahku pernah berkunjung ke tempatnya dan aku sempat melihat hal seperti itu.
Sembari memasang ekspresi muram, Chen Dao berkata, Zhen Guhu, 3 orang terkuat teratas dari dinasti Tianshui, dan ketika melihat Chen Dao yang begitu muram, Lin Hu bergumam, ternyata masih banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Chen Dao. Lalu Yuming memperingatkan Chen Dao dengan berkata, Chen Dao, meskipun kau bersembunyi di Akademi Huangwu, masalah ini tidak akan selesai, karena kau masih membawa token dekrit raja, dan akan ada pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapmu, sehingga kau tidak akan bisa bersembunyi. Sembari berjalan pergi, Chen Dao berkata, jika aku tidak bisa menghindarinya, aku akan memusnahkan mereka semua. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.